Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Yusuf dari kelas 1G dengan NIM 151422158. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kelompok 6, yaitu pengaturan ruang kelas. Materi pertama, pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas, yang sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan, pengajaran berproses, guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat dan juga individualnya. Dengan kondisi yang baik, diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung baik pula. Bagi seorang guru, sangat berperan penting memiliki kemampuan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik dan untuk mencapai tingkat yang optimal dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor yang harus dikuasai oleh seorang guru. Purnomo mengemukakan pendapatnya bahwa kelas merupakan ruang belajar atau lingkungan fisik dan rombongan belajar atau lingkungan emosional. Lingkungan fisik meliputi ruangan, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana serta alat pengajaran, ventilasi dan pengaturan cahaya. Kemudian lingkungan sosio-emosional meliputi tipe kepemimpinan guru, suara guru, sikap guru, dan pembinaan hubungan yang baik. Adapun tujuan pengaturan atau pengelolaan kelas adalah menyediakan, menciptakan, dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas sehingga siswa dapat belajar dengan baik. Selain itu, guru juga dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kemudian materi kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Pembelajaran memerlukan lingkungan kondusif untuk belajar. Lingkungan pendidikan yang kondusif merupakan lingkungan yang dapat membangkitkan semangat belajar dan menjadi faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar yang menyenangkan dengan pengaturan ruang belajar, sarana belajar, susunan tempat duduk, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari, serta sikap dan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik, dan lain-lain. Lingkungan yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pilihan baik siswa yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Yang kedua, memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang berprestasi. Ketiga, memberikan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Keempat, menciptakan kerjasama saling menghargai, baik antar peserta didik dengan guru dan pengelola pembelajaran lain. Kelima, melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Keenam, mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antar peserta didik dan guru sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Ketujuh, mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri sendiri. Pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif merupakan pembelajaran yang tidak hanya berpaku menggunakan satu pendekatan saja, tetapi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Aktif yang dimaksudkan di sini adalah di mana siswa belajar dalam situasi yang memungkinkan potensinya dapat dikembangkan untuk berproses dan menghasilkan karya. Kreatif yaitu adanya karya yang memiliki tujuan yang sama, tetapi dengan bentuk kreasi yang berbeda antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Efektif maksudnya adalah pembelajaran yang mendorong aktivitas dan kreativitas siswa untuk mencapai suatu tujuan. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa salah satu faktor penting yang menentukan hasil belajar adalah lingkungan belajar. Adapun cara mengatur lingkungan fisik yang kondusif untuk siswa. Yang pertama, pengaturan kelas. Kedua, alat peraga dan sumber belajar. Ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, pengaturan dinding kelas. Kelima, pajangan kelas. Yang keenam, sudut baca atau perpustakaan. Ketujuh, menghindari kebisingan. Dan yang kedelapan, sediakan tempat untuk bersosialisasi. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.